Teman main di sudut kamar. Halo teman-teman, hari ini saya akan berbagi cerita menarik tentang Nadia dan temannya yang istimewa. Nadia, seorang gadis kecil berusia 7 tahun, baru saja pindah bersama orang tuanya ke rumah lama peninggalan kakeknya. Rumah itu besar, dengan kamar-kamar luas dan halaman belakang yang teduh. Awalnya, semuanya terasa menyenangkan, sampai Nadia mulai sering berbicara sendirian. "Siapa yang kamu ajak ngobrol, nak?" tanya ibunya suatu sore. Nadia tersenyum polos. "Aku sama temanku, Ma. Namanya Dito. Dia baik kok." Ibunya mengira itu hanya imajinasi anak kecil. Tapi lama-kelamaan, ada hal-hal yang terasa janggal. Pertemuan pertama, suatu malam, ayahnya mendengar Nadia tertawa dari kamarnya. Penasaran, ia mengintip lewat celah pintu. Nadia duduk di lantai, menghadap sudut kamar yang gelap. "Ayo main lagi, Dito," katanya riang, sambil menggeser mobil-mobilan mainannya ke arah sudut. Yang membuat ayahnya merinding adalah mobil itu bergerak sendiri, kembali ke arah Nadia. Ayahnya buru-buru menutup pintu tanpa berkata apa-apa. Rahasia yang tersimpan beberapa hari kemudian, ibu Nadia melihat sesuatu yang aneh. Di dinding dekat jendela kamar ada coretan krayon merah bertuliskan, "Jangan bilang siapa-siapa, aku temannya Nadia." Saat ditanya, Nadia bersikeras bahwa itu bukan dia yang menulis. "Itu Dito, Ma. Dia gak suka kalau aku cerita sama mama sama papa." Malam yang mencekam suatu malam, Nadia berteriak keras. Kedua orang tuanya bergegas masuk. Mereka menemukannya bersembunyi di bawah selimut. Tubuhnya gemetar. "Dito marah. Katanya aku mau ninggalin dia," isak Nadia. Ibunya mencoba menenangkan. Tapi tiba-tiba lampu kamar padam sendiri. Dalam kegelapan, terdengar suara tawa kecil. Pelan tapi jelas. Berasal dari sudut ruangan. "Jangan ambil dia dariku." Akhirnya terungkap. Besoknya, orang tuanya mencari tahu tentang rumah itu. Dari tetangga tua, mereka mendapat kabar mengejutkan. Bertahun-tahun lalu, ada seorang anak laki-laki bernama Dito yang tinggal di rumah itu. Dia meninggal tragis setelah terjebak di gudang belakang, dan jasadnya baru ditemukan dari minggu-minggu kemudian. Sejak saat itu, banyak keluarga yang tinggal di rumah itu pindah dalam waktu singkat karena anak-anak mereka selalu bilang punya teman main bernama Dito. Malam berikutnya, Nadia tidak lagi tidur di kamarnya. Orang tuanya memutuskan pindah secepat mungkin. Namun saat mereka berkemas, Nadia berbisik lirih ke ibunya. Dito bilang, "Dia ikut aja, Ma. Katanya dia nggak bisa ditinggal sendirian lagi." Setelah kejadian menegangkan itu, keluarga Nadia segera pindah ke rumah baru di kota lain. Mereka berharap meninggalkan semua mimpi buruk di rumah lama. Hari pertama terasa normal. Nadia tampak ceria, bermain di kamar barunya. Ibunya lega melihat putrinya kembali tersenyum. Tapi malam harinya, sesuatu terjadi. Malam pertama di rumah baru, ibunya terbangun pukul 2 dini hari karena mendengar suara berisik di kamar Nadia. Dia masuk dengan panik, tapi mendapati Nadia duduk di lantai sambil memainkan bonekanya. "Nadia sayang, ini sudah malam. Tidur ya." Nadia menoleh dan tersenyum. "Aku lagi main sama Dito, Ma. Dia gak suka kalau aku tidur cepat." Ibu Nadia merinding. Rumah itu baru, tak mungkin ada Dito. Tanda-tanda kehadiran. Beberapa hari kemudian, benda-benda mulai berpindah tempat sendiri. Mainan Nadia tersusun rapi di malam hari, tapi berantakan di pagi hari. Di cermin kamar mandi, sering muncul tulisan kabur seperti jari kecil yang menulis di embun, "Aku di sini." Ayahnya mencoba menenangkan. Anggap itu hanya imajinasi anak kecil. Tapi suatu malam, dia mendengar langkah kaki berlari kecil di lorong rumah. Saat diperiksa, lorong itu kosong. Rahasia Nadia, ibunya akhirnya memberanikan diri bertanya langsung pada Nadia. "Sayang, kamu masih main sama Dito?"
Nadia mengangguk pelan. Iya, Ma. Dia bilang dia bakal ikut aku kemanapun. Karena aku satu-satunya teman dia sekarang. Ibunya menelan lidah, mencoba tersenyum. Dito bilang apa lagi? Nadia menunduk. Suaranya pelan sekali. Dia bilang, suatu hari nanti aku harus ikut dia, biar kita bisa main selamanya. Malam terakhir, beberapa minggu kemudian, Nadia menghilang dari kamarnya di tengah malam. Pintu terkunci dari dalam, tapi anak itu tidak ada. Yang tersisa hanya boneka favoritnya, duduk di tepi ranjang. Di dinding kamar, ada coretan merah seperti krayon. Bertuliskan, sekarang dia sudah bersamaku. Nadia tak pernah ditemukan lagi. Dan sejak saat itu, kadang-kadang orang tuanya masih mendengar tawa kecil anak-anak di rumah. Dua suara bermain bersama di kamar kosong. Misteri persahabatan Nadia dan Dito ini mengajarkan kita bahwa ikatan pertemanan bisa hadir dalam berbagai bentuk yang tak terduga. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di cerita menarik berikutnya.